Dia yang nantangin Denny Sumargo, giliran dijabanin sama Kodensu, dianya ciut, kagak terima. Dia bawa tuh rombongan temen-temennya. Padahal kan pas di rumahnya kan udah damai ya, udah mohon maaf lahir dan batin. Tapi mungkin pas malam-malam dia sebelum tidur dia ngecek kali ya video-video, dia lihat gue malu-maluin banget ya. Terus nggak terima, akhirnya dituntut. Cuma perwakilan dari suku tertentu itu yang gue kocak. Tahu kenapa gue kocaknya? Karena dia tuh blunder. Apa ya blundernya? Jadi kan dia ngasih tahu tuh tuntutan dia segala macam. Habis itu dia bilang kayak begini, Denny Sumargo itu nggak ngerti tata adat istiadat dan lain-lain lah. Pokoknya intinya dia bilang Denny Sumargo tuh nggak ngerti adat dan istiadat suku mereka. Blunder. Kenapa ya blunder? Karena kalau namanya orang kagak ngerti ya kagak bisa dihukum, Pak. Namanya juga kagak ngerti. Iya juga sih. Lagian squad itu siapa sih yang sponsorin? Kata gue mah dateng-dateng kagak menguasai materi. Menurut gue pribadi ya, gue kan nonton tuh videonya dari awal sampai akhir. Kodensu nggak ada tuh menghina suku-suku lain. Lagian dia yang nantangin duluan, giliran dijabanin dianya takut. Akhirnya ngelawannya pakai hukum sama teman-temannya juga dibawa rame-rame. Kagak cukup juga buktinya, gue rasa itu. Udah kata gue mah pada pulang ke rumah istirahat. Lupa lu, kan gue udah bilang lagi musim angin duduk, istirahat. Jangan pada berantem mulu. Tidur ya, istirahat. Usap minyak angin di dada biar anget. Itu ya, dia nantang, giliran disamperin begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Masih lama episode ya, masih sangat lama episode yang akan kita saksikan ya di kasus Agus ini gitu. Terlebih sekarang lagi dikoreng-koreng nih ya sama Bang VA gitu kan, Farhad Abbas ya. Kasus ini menjadi kasus yang mungkin tinggal 1000 episode lagi ya. Tapi ada juga tuh yang udah gerah tuh di samping sana ya, salah satu pengacara yang akan siap menantang Farhad Abbas tuh naik ring. Jadi kayaknya sebentar lagi Farhad Abbas akan naik ring. Jadi gimana video sikapnya Sultan? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh, ya maafnya pun masih begini, masih minta maafnya masih pakai baju singlet, ya suruh pakai baju yang rapi aja, karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat, kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu mungkin. Tapi menurut saya memberi syarat ya, itu menyangkut namanya harkat diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Memang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut dia apa-apain. Lagian antara kau dengan Farhad kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja, satu rumpun kita. Gara-gara ada Bugis ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan. Karena ada sukunya, makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Nah, kecuali saya bilang enggak, saya nggak mau, nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, nah, dia lupa, dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Ya. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Dapat poinnya? Saya ndak ada dapat ya. Dari semua pernyataan sekarang disampaikan, ndak ada poinnya sebenarnya ya. Selalu kemana-mana gitu, ndak fokus pada satu topik masalah. Poinnya nggak ada gitu. Ya memang gitu dah ya. Kalau memang niatnya memang untuk memperpanjang, memperlebar atau memperceritakan di kasus ini begitu. Sehingga tidak satupun kita temukan poinnya di sini. Dan pernyataan tadi sebetulnya dirujak kembali oleh netizen ya. Ini dia videonya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi guys. Jadi pagi ini mari kita awali dengan membahas tumbuh kembangnya Farhad Abbas.
Jadi langsung aja kita tonton videonya. Kita melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh, ya, maafnya pun masih begini, masih minta maafnya masih pakai baju singlet, ya, suruh pakai baju yang rapi aja, karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat, kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Ya, seperti yang kita dengar barusan ya, Farhad Abbas nggak terima ketika Denny Sumargo minta maafnya itu pakai baju basket atau baju singlet. Menurut Farhad itu nggak sopan gitu. Jadi Denny Sumargo disuruh pakai baju yang rapi. Di sini tolong lu perjelas lagi Farhad, yang bener Denny Sumargo lu suruh pakai baju yang rapi, apa lu suruh pakai bajunya si rapi amat? Jelasin yang bener. Takutnya nanti salah lagi. Karena gua rasa semua langkah Denny Sumargo udah nurutin kemauan lu pun tetap salah gitu, ya. Dan si Farhad juga bilang, masa minta maaf pakai you can see. Yang ada itu lu yang you cannot see. You cannot see, you tidak bisa see, melihat gitu. Orang udah minta maaf ya, orang udah nggak mau ribut sama lu. You bener-bener you cannot see, bukan you can see lagi. Terus gua rasa dia ini agak cemburu ya, karena ketika si Denny Sumargo itu datang minta maaf ke aliansi suku Bugis dan Makassar, kalau nggak salah itu dia kan pakai baju jas gitu ya. Ya kan, rapi pakai jas gitu. Ya udah, nanti kalau lu cemburu ya, nanti gue bilangin sama Denny Sumargo supaya minta maaf sama lu tuh pakai jas juga, tapi jas hujan. Terus dia juga nggak terima sama gerakannya Denny Sumargo yang minta maaf pakai tangannya yang ditaruh di pinggang gitu kan, kayak petantang petenteng. Oh, mungkin Farhad maunya Denny Sumargo minta maaf sambil gini tangannya, gini loh, sarangi. Terus dari kemarin tuh banyak banget nih yang komen di tempat gua gitu, gara-gara gua pakai bando lagi. Yang pada waktu itu dibilang sama Farhad, bando itu adalah organisasi dia yang baru, Barisan Anti Dosa gitu, bando. Dan gua bilang gua nggak mau pakai bando lagi karena gua nggak mau masuk organisasi dia. Tapi di video-video berikutnya gua kelupaan guys, gue pakai bando lagi. Mohon maaf ya, nih sekarang gue udah nggak pakai bando, nanti seterusnya gue nggak pakai bando lagi guys. I'm so sorry, I'm hilaf guys ya. Kayaknya rasa kegusaran pikiran saya ini tentang kemuakan di otak saya yang terhadap anda itu, saya mau ngajak anda bertarung juga di dalam ring. Kalau memang ada medianya untuk membuat saya dan kamu di atas ring, ya, saya kepala 5, kamu kepala 5, badanmu besar, saya yakinkan walaupun dalam kondisi sekarang ini saya siap bertarung sama kau di atas ring. Tidak ada di situ persoalan hukum atau apapun, tetapi kita menampilkan rasa ego masing-masing. Saya tidak suka dengan apa yang anda lakukan pembelaan hari ini terhadap Agus, karena anda membuat seolah-olah anda tuh hari ini adalah orang yang sangat hebat sekali. Semua orang ini ingin anda masalahkan begitu. Jadi Farhad Abbas, sekali lagi saya pastikan, saya siap naik ring sama anda. Jika ada arena yang memang bisa membuat saya sama kamu untuk naik ring berdua, membuktikan tentang rasa kesuntukan saya melihat kamu hari-hari, mungkin kamu juga suntuk melihat omongan saya hari ini, bagus kita bertumbuh di atas ring aja, ya. Nggak akan berani bang, jamin saya nggak akan berani. Orang-orang yang banyak omong itu, yang cakapnya banyak itu memang untuk main fisik nggak berani dia. Malahan kalau didatengin kayak kemarin Bang Densu yang datengin, kicep dia. Gitu ya, orang yang terlalu banyak ngomong itu actionnya pengecut lah kita sebut ya. Memang itu atak ya, yang orang banyak mulut gitu, yang banyak omong begitu ya. Dan kemarin yang mana sih sebetulnya waktu klarifikasi Bang Densu yang tidak diterima oleh Bang Farhad ya. Coba kita saksikan, ini dia. Tetua-tetua Kanda yang saya sayangi, senior-senior, pakainya rapi kan nih. Kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial, dan menurut saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya ini dipertanyakan kesian, dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang, tapi tidak apa-apa karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek orang Jeneponto, orang Torate. Saya datang dari keturunan Karai-Karai.
Saya datang ke sini bukan mau unjuk kalau saya ini orang hebat, bukan. Saya ini mau minta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Keresahan ini ditimbulkan karena permasalahan saya dengan salah satu pihak yang mengaku dirinya dari suku kita juga. Saya menganggap kalau memang sama-sama dari suku kita, kita itu punya prinsip yang kita junjung sebagai jati diri yang kita namakan sirri. Dia bermasalah dengan saya, kemudian saya bicara sirri, tapi tenanasing kalau saya bilang. Artinya jangan sarebat, tunjuk orang mau hajar. Kan belum jelas dulu perkaranya. Saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau, tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya. Ada keluarga aku, ada nenekku, semua telepon saya, jari-jariku. Kenapa ada orang berani kasih begitu? Kau harus mengambil tindakan. Maka saya mengambil tindakan kemarin, dan saya anggap tindakan saya ini juga ada hal yang perlu saya klarifikasi kepada kita semua. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar, itu bodoh. Saya cari mati. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau menghajar saya, supaya itu dibuktikan. Dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau. Saya sudah konfirmasi kepada beliau. Kemudian saya juga sudah dikasih alamat. Saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik. Saya sempat digertak. Dewan, orang Makassar. Saya jawab, iya saya orang Makassar. Orang Gebadi. Saya bilang, kenapa Gebadi? Bukan aku bawa. Santai di saya. Saya besar di Makassar. Kuiseng nih. Cuma masuk ke kan bukan mau begitu. Saya datang bertamu baik-baik. Jadi akhirnya setelah berdebat, saya diizinkan masuk, saya bicara nih, katanya mau hajar saya. Kemudian beliau berkata bahwa, saya sudah klarifikasi. Oke, saya dengarkan. Setelah beberapa kalimat, saya pikir, ini arahnya sudah lari ke kiri ke kanan. Jadi saya konfirmasi lagi, apakah betul mau dihajar atau tidak? Kalau tidak, saya pulang, saya izin pamit, karena saya tidak mau bikin masalah kan. Jadi dia bilang, tidak, hajar itu singkatan. Baiklah, kalau saya bilang baik-baik, saya pamit loh. Saya minta maaf mengganggu malam-malam. Dan saya anggap masalah itu sudah selesai. Sudah salaman. Tadinya saya tidak mau salaman, akhirnya oke, kita salam. Saya hormati juga Bapak Is itu yang ada di sana. Karena biar bagaimana dia coba menerangi. Saya salaman. Tiba-tiba saya dibilang hipnotis. Jadi saya itu hipnotis katanya, membuat dia itu terhipnotis, kemudian dia marah. Dan akhirnya dia melaporkan saya ke kantor polisi dan membawa unsur ras ini ke atas permukaan publik. Kemudian saya akhirnya mengambil sikap setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya. Beliau dengan jantannya memang kesatria bicara sama saya. Ini sepertinya kita salah tangkap ya. Saya bilang iya, bagaimana? Mereka jelaskan, saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya kita jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baik bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak MH. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bugis, saya Makassar. Satu prinsip sir. Taruh ada, taruh gaul. Kalau berani bicara, berani pergi. Saya bukan mau unjuk hebat, bukan. Itu yang saya diajarkan ke sini. Itu menjadi diri kita dari leluhur-leluhur. Cuma saya juga tidak mau ribut. Kalau saya pikir sudah selesai, sudahlah. Tapi kemudian diperpanjang ke koridor lain, koridor hukum, saya mengerti. Tidak apa-apa, itu kan hak orang. Artinya saya harus hadapi. Makanya saya hadapi ini semua. Saya datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana saya jaga seribu. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak senior-senior yang merasa tersinggung. Kita lihat mataku. Saya datang dengan niat karena dari sana kamu, maka di sana besar dari sana darahku. Memang bapak kurang Padang, tapi saya besar di Makassar. Tidak mungkin kubuang darah aku ini, tidak mungkin. Jadi saya mau jaga dia.
supaya saya pulang di kampungku ketemu tua-tua aku, boy, keren-kerenku. Nah, aku bisa ajar lidah. Itu seperti saya cukup begitu saja. Tuh, nggak ada kok ya, nggak ada tuh ya yang menyinggung. Bahasanya Densu ini halus, lembut, tertata, dan poinnya banyak gitu ya. Ini seorang yang punya wawasan luas itu seperti beliau ini gitu. Lah Anda itu kok keluar-keluar kesana kemari poin yang nggak ada gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita nikmati saja drama yang dibikin oleh Agus dan Farhat ya. Sampai kapanpun kita akan nikmati bersama-sama Semeton ya. Jadi segitu aja pada Semeton ya. Jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.